Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh, di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah diberikan kepada kami tentang isolator. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Aulia Rahman, biasa dipanggil Afif. Nama saya bukan Afif Septian atau Afif M. Nur Fikri, soalnya nanti takut salah. NIM saya 1250 60 300 111 041. Nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian isolator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Bagus Setiawan, biasa dipanggil Bagus. NIM 12 50 60 300 111 039. Nanti saya akan menjelaskan bahan-bahan isolator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Septian Imadian, bisa dipanggil Afif atau Septian. Nomor NIM 1250 60 300 111 043. Nanti saya akan membahas tentang aplikasi isolator. Terima kasih. Halo, nama saya Regina Basaria. NIM saya 1250 60 300 11040. Saya akan menjelaskan tentang permitivitas. Terima kasih. Halo, saya Sura Dwita Pupasanta. NIM saya 125 06 03 00 111 042. Dan saya akan menjelaskan tentang manfaat isolator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang diberikan kepada kami, yaitu mengenai isolator. Yang pertama kami akan menjelaskan, yaitu 1. Pengertian isolator. Yang kedua, macam-macam isolator. Yang ketiga, aplikasi dari isolator. Yang keempat, tentang permitivitas. Yang kelima, tentang manfaat-manfaat dari isolator. Yang pertama, kami akan memberikan pengertian tentang isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Bisa lihat di dalam gambar. Hampir seluruh bahan non-logam adalah isolator. Isolator juga biasanya disebut sebagai bahan penyekat
Penyekatan listrik terutama dimaksudkan agar listrik tidak dapat mengalir jika pada bahan penyekat tersebut diberi tegangan listrik. Contoh-contoh dari isolator yaitu asbes, kayu kering, gelas plastik, karet, dan lain-lain. Berikut adalah gambar-gambar dari beberapa contoh isolator, seperti penggunaan keramik sebagai isolator. Dalam bahan isolator, elektron-elektron tidak bebas bergerak. Hal ini karena setiap atom dari bahan isolator terikat dengan kuat. Pada isolator, setiap muatan elektron dipegang erat oleh inti atomnya, sehingga pada suhu ruangan normal tidak mungkin adanya pengaliran arus listrik. Kemudian yaitu perbedaan isolator, semikonduktor, dan konduktor. Bisa dilihat dalam gambar. Isolator terdiri dari dua pita, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi adalah pita yang mungkin diisi oleh elektron dari zat padat. Tingkat valensi inilah yang membedakan antara konduktor, semikonduktor, dan isolator. Pada isolator, tidak mampu menyatukan kedua pita tersebut. Dan pada semikonduktor, hampir bisa menyatukan kedua pita tersebut. Dan pada konduktor, sudah bisa menyatukan kedua pita tersebut. Apabila isolator diberi tegangan besar sehingga menghasilkan energi listrik yang mampu mengatasi energi pengikat elektron, elektron akan dapat berpindah. Dengan demikian, isolator dapat mengalirkan arus listrik. Berdasarkan hal itu, dikatakan bahwa tegangan yang tinggi, pada tegangan yang tinggi, isolator dapat berfungsi sebagai konduktor. Bisa dilihat dalam gambar. Pada saat saklar dihubungkan, energi yang berasal dari baterai tidak cukup kuat untuk melepaskan elektron yang terikat kuat pada inti atom. Akibatnya, tidak ada elektron yang bisa menghantarkan arus. Kenapa isolator tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena dalam bahan yang bersifat isolator, seluruh lintasan elektronnya memiliki ikatan yang kuat dengan intinya, atau dengan kata lain, pada bahan isolator tidak mempunyai elektron bebas, sehingga walau diberi tegangan listrik tidak akan membuat elektron-elektronnya berpindah. Fungsi-fungsi dari isolator. Fungsi yang sangat penting dari suatu bahan isolator atau isolasi adalah 1. Untuk mengisolasi antara suatu penghantar dengan penghantar lainnya. Misalnya, antara konduktor fasa dengan konduktor fasa lainnya, atau konduktor fasa dengan tanah. Yang kedua, untuk menahan gaya mekanis akibat adanya arus pada konduktor yang diisolasi. Yang ketiga, mampu menahan tekanan yang diakibatkan panas dan reaksi kimia. Kemudian yaitu sifat listrik yang dibutuhkan untuk suatu bahan isolator adalah sebagai berikut. 1. Yaitu mempunyai kekuatan dielektrik atau KD yang tinggi, agar dimensi sistem isolasi menjadi kecil dan penggunaan bahan semakin sedikit, sehingga harganya pun akan semakin murah. Yang kedua, rugi-rugi dielektriknya rendah, agar suhu bahan isolasi tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan kerak atau tracking strength yang tinggi, agar tidak terjadi erosi karena tekanan listrik di permukaan,
Dan yang keempat, memiliki konstanta dielektrik yang tepat dan cocok sehingga membuat arus pemuatan atau charging current tidak melebihi batas ayang yang telah diizinkan. Peralatan-peralatan listrik akan mengalami kenaikan suhu selama beroperasi, baik pada tegangan kerja normal maupun dalam kondisi gangguan. Sehingga bahan isolasi harus memiliki sifat thermal sebagai berikut. Pertama, yaitu memiliki kemampuan untuk menahan panas tinggi atau memiliki daya tahan panas. Yang kedua, kerentanan terhadap perubahan bentuk pada keadaan panas. Yang ketiga, memiliki koefisien muai panas yang rendah. Yang keempat, memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Yang kelima, tidak mudah terbakar. Dan yang keenam, tahan terhadap busur api dan lain-lain. Bahan isolasi harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan di mana bahan itu digunakan. Oleh karena itu, bahan isolasi harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu harus memiliki daya tahan terhadap minyak dan ozon, agar tidak mudah terkikis. Yang kedua, harus memiliki kekedapan dan kekenyalan higroskopis yang tinggi. Yang ketiga, daya serap air yang rendah. Dan yang keempat, stabil ketika mengalami radiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan bahan-bahan isolator yang terbagi atas gas, cair, mineral, padat, berserat, plastik, dan serat optik. Yang pertama, bahan isolasi gas. Bahan isolasi gas berfungsi sebagai pengisolasi dan sebagai media penyalur panas. Adapun contohnya yaitu udara, sulfur heksafluorida, dan gas-gas lainnya. Udara memiliki tegangan tembus 30 kV per cm. Tegangan tembus adalah tegangan maksimal yang bisa ditahan oleh suatu bahan insulasi tanpa mengalami trip. Artinya, jika diberikan muatan 30 kV dan didekatkan dengan bahan konduktor dengan jarak 1 cm, maka muatan tersebut akan melompat ke bahan konduktor tersebut. Dan inilah gambar hubungan antara tegangan tembus dan jarak untuk udara. Kedua adalah sulfur heksafluorida atau SF6 yang merupakan suatu gas bentukan antara unsur sulfur dengan fluor dengan reaksi eksotermis. Ini berarti pembentukan sulfur heksafluorida menimbulkan panas. Jadi pada pemisahan sulfur heksafluorida menjadi sulfur dan fluor memerlukan panas dari sekelilingnya sebesar 262 kalori per molekul. Hal ini tepat sekali digunakan untuk bahan pendinginan pada peralatan listrik yang menimbulkan panas atau bunga api pada waktu bekerja. Terlihat pada gambar bahwa molekul sulfur heksafluorida memiliki 6 atom fluor yang mengelilingi sebuah atom sulfur. Di sini masing-masing atom fluor mengikat satu buah elektron terluar atom sulfur. Dengan demikian, maka sulfur heksafluorida
menjadi gas yang inert atau stabil seperti halnya gas mulia. Sampai saat ini, sulfur heksafluorida merupakan gas terberat yang mempunyai massa jenis 6,139 kg per meter kubik, yaitu sekitar 5 kali berat udara pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dan ini adalah perbandingan gas sulfur heksafluorida dengan gas-gas yang lain. Contoh gas-gas yang lain adalah yang pertama, gas bentukan fluoroorganik. Misalnya C7F14, C7F8, C14F24 yang memiliki tegangan tembus yang tinggi berkisar antara 6 sampai 10 kali tegangan tembus udara. Pemakaian gas ini cocok untuk bahan isolasi pada alat-alat pemutus. Yang kedua adalah gas karbon dioksida atau CO2. Gas ini dapat digunakan sebagai gas residu pada bahan dielektrik cair atau minyak pada alat-alat tegangan tinggi seperti kabel dan trafo. Yang ketiga adalah gas neon. Gas neon adalah salah satu dari gas mulia yang banyak digunakan sebagai bahan pengisi lampu-lampu terang. Dan ini adalah gambar sulfur heksafluorida. Yang kedua adalah bahan isolasi cair. Bahan isolasi cair digunakan sebagai pengisi pada beberapa peralatan listrik. Contohnya adalah minyak transformator. Minyak transformator adalah minyak mineral yang diperoleh dengan pemurnian minyak mentah. Dan ini adalah gambar minyak transformator. Ini adalah gambar alat pengujian tegangan tembus minyak transformator. Dan ini adalah tabel tegangan tembus transformator untuk tegangan kerja tertentu. Ketahanan minyak transformator dapat menurun karena pengaruh asam dan dapat pula karena kandungan air. Yang ketiga adalah bahan isolasi mineral. Bahan isolasi mineral diperoleh dari tambang dan digunakan sebagai isolasi pada ikatan kimia atau keadaan alaminya tanpa proses kimia atau termal sebelumnya. Dan jenis-jenis bahan isolasi mineral adalah gambar marmer sebagai bahan isolasi mineral. Dan gambar mika.
Selanjutnya adalah bahan isolasi padat. Beberapa di antaranya merupakan bahan mineral, tetapi penggunaannya tidak pada keadaan alaminya, melainkan harus diproses terlebih dahulu dengan pemanasan atau pembakaran, pengerasan, dan pelumeran. Contohnya adalah kaca. Merupakan substansi yang dibuat dengan pendinginan bahan yang dilelehkan, tidak berbentuk kristal, tetapi tetap pada kondisi berongga. Yang kedua adalah sitol. Memiliki bahan dasar kaca, struktur dan sifatnya adalah di antara kaca dan keramik. Yang ketiga adalah porselin. Bahan isolasi keramik yang penting dan luas penggunaannya. Dan ini merupakan contoh bahan isolasi padat, yaitu kaca dan juga porselin. Yang kelima adalah bahan isolasi berserat. Bahan isolasi berserat memiliki fleksibilitas yang baik dan mudah diproses. Contohnya sering kita jumpai sehari-hari, yaitu kayu, kertas, tekstil. Terdapat juga tekstil sintesis yang memiliki keuntungan sebagai berikut: kekuatan mekanis, elastisitas, tahan panas tinggi, higroskopisitas rendah, dan lebih stabil. Dan ini adalah gambar dari bahan isolasi berserat. Yang keenam adalah bahan isolasi plastik. Plastik adalah bahan sintetis yang dibentuk dengan pemanasan dan diperkeras bergantung pada strukturnya. Contoh bahan isolasi plastik adalah sebagai berikut: karet dibagi lagi menjadi beberapa. Dan ini adalah contoh-contoh gambar dari bahan isolasi plastik. Yang ketujuh adalah bahan isolasi serat optik. Sebagaimana namanya, maka serat optik atau fiber optik dibuat dari gelas silika dengan penampan berbentuk lingkaran atau bentuk-bentuk lainnya. Yang terpenting dalam pembuatan serat optik atau fiber optik adalah menjaga agar perbandingan relatif antara bermacam lapisan tidak berubah sebagai akibat tarikan.
Serat optik adalah suatu pemandu gelombang cahaya yang berupa suatu kabel tembus pandang yang mana penampang dari kabel tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian tersebut yaitu bagian tengah yang disebut core dan bagian luar yang disebut casing. Demikian, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Tiga, aplikasi pada isolator. Yang dibahas kali ini adalah satu, kapasitor. Yang kedua, isolator pada transformator. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik, dan secara sederhana terdiri dari dua pelat logam yang dipisahkan oleh bahan penyekat dielektrik atau isolator. Beberapa kapasitor menggunakan bahan dielektrik berupa kertas, mika, plastik, cairan, dan lain-lain. Kegunaan pada kapasitor. Yang pertama, mencegah loncatan bunga api listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan bila tiba-tiba arus listrik diputuskan dan dinyalakan. Yang kedua, menyimpan muatan atau energi listrik dalam rangkaian penyala elektronik. Yang ketiga, memilih panjang gelombang pada radio penerima. Dan yang terakhir, sebagai filter dalam satu daya sebagai power supply. Nah, berikut adalah cara kerja pada kapasitor. Apabila sebuah kapasitor disambungkan ke sumber DC atau arus yang searah, elektron-elektron yang ada akan terkumpul pada pelat yang tersambung ke terminal negatif sumber. Selanjutnya, elektron-elektron ini akan menolak elektron-elektron pada pelat yang di seberangnya. Elektron yang bertolak akan mengalir menuju terminal sumber positif. Jadi, pada plat bagian pertama ini akan menuju plat bagian sebelah sini. Setelah ini menolak, ini akan mengalir ke sumber yang positif. Jenis-jenis kapasitor. Di sini pada gambar terdapat
jenis kapasitor elektrolit, tantalum, polister film, mika, kertas, poliprolin, keramik, epoksi, dan variabel. Nah, hubungannya dengan kapasitor itu terdapat kapasitansi, yaitu kemampuan sebuah kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi kapasitor. Kapasitansi kapasitor atau kapasitansi aja itu dapat dicari dengan menggunakan persamaan C sama dengan I per V, dengan I adalah sebuah muatan dan V adalah voltase, dan kapasitansi pada satuan internasional menggunakan farad. Yang kedua, kali ini membahas isolator pada transformator. Transformator sendiri merupakan alat listrik statis yang digunakan untuk memindahkan daya dari satu rangkaian ke rangkaian yang lain dengan mengubah tegangan tanpa mengubah daya dan frekuensi. Di sini terlihat gambar pada bagian-bagian transformator. Nah, ini adalah transformator. Nah, yang merupakan isolator pada transformator adalah lempengan-lempengan tipis yang berbahan keramik. Nah, berikut adalah gambar transformator. Nah, bahan-bahan inilah yang disebut sebagai isolator. Semakin mempunyai banyak isolator, menandakan bahwa mempunyai tegangan yang tinggi. Sekian dari gambaran tentang aplikasi isolator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang permitivitas. Yang dimaksud dengan permitivitas adalah sifat suatu material dielektrik dan menggambarkan kemampuan muatan listrik yang dikandung material tersebut untuk bergerak akibat adanya medan listrik. Permitivitas relatif dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara kapasitas dalam bahan penyekat dan kapasitas dalam vakum atau udara. Permitivitas relatif
berarti permitivitas dari suatu bahan relatif dibandingkan terhadap ruang hampa. Semakin besar angkanya, maka semakin besar nilai permitivitas bahan itu. Permitivitas relatif dari sebuah medium berhubungan dengan susceptibility atau kerentanan listriknya. Dalam ilmu kimia, konstanta dielektrik dapat dijadikan pengukur relatif dari kepolaran suatu pelarut. Misalnya, air yang merupakan pelarut polar memiliki konstanta dielektrik 80,1 pada 20 derajat Celcius, sedangkan N heksana atau sangat nonpolar memiliki nilai 1,89 pada 20 derajat Celcius. Permitivitas dielektrik tergantung dari jenis bahan. Permitivitas dielektrik adalah perbandingan antara kapasitas kapasitor dengan dielektrik kapasitas kapasitor dalam vakum. Konstanta dielektrik atau permitivitas listrik relatif adalah sebuah konstanta dalam ilmu fisika. Konstanta ini melambangkan rapatnya fluks elektrostatik dalam suatu bahan bila diberi potensial listrik. Konstanta dielektrik merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif terhadap vakum atau ruang hampa. Konstanta dielektrik dilambangkan dengan huruf Yunani epsilon r atau kadang-kadang kappa, k, atau dk. Secara matematis, konstanta dielektrik suatu bahan didefinisikan sebagai epsilon r sama dengan epsilon s per epsilon 0, di mana epsilon s merupakan permitivitas statis dari bahan tersebut dan epsilon 0 adalah permitivitas vakum. Permitivitas vakum diturunkan dari persamaan Maxwell dengan menghubungkan intensitas medan listrik E dengan kerapatan fluks listrik D. Di vakum atau ruang hampa, permitivitas epsilon sama dengan epsilon 0. Jadi, konstanta dielektriknya adalah 1. Konstanta dielektrik beberapa bahan pada suhu kamar. Bahan vakum memiliki konstanta dielektrik 1 sesuai definisi. Bahan udara memiliki konstanta dielektrik 1,0054. Polietilena memiliki konstanta dielektrik 2,25. Bahan kertas memiliki konstanta dielektrik 3,5. Teflon memiliki konstanta dielektrik 2,1. Poliestirena memiliki konstanta dielektrik 2,4 hingga 2,7.
Bahan kaca Pirex memiliki konstanta 4,7. Karet memiliki konstanta 7. Silikon memiliki konstanta 11,68. Metanol memiliki konstanta 30. Beton memiliki konstanta 4,5. Air 20 derajat Celcius memiliki konstanta 80,1 dan barium titanat memiliki konstanta 1200. Sekian dari saya. Terima kasih. Manfaat isolator. Di dunia ini terdapat berbagai macam benda yang bisa digunakan sebagai isolator dengan berbagai macam kandungan yang berbeda-beda. Dapat dilihat sebagai berikut. Bahan-bahan yang memanfaatkan isolator pertama adalah termos. Termos terdiri atas berbagai bagian, yaitu tutup sumbat termos, dinding dalam kaca, dinding luar kaca, air, ruang hampa udara, dinding pelindung kaca, karet penahan kaca. Dan yang kedua adalah dalam dunia elektronika, isolator berperan sangat penting, yaitu sebagai pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar atau antara konduktor yang memiliki tegangan, sehingga peralatan-peralatan elektronik seperti televisi, air conditioner, radio, dan lain sebagainya bisa dioperasikan. Air conditioner, televisi, DVD player, laptop, radio, handphone, kulkas. Manfaat-manfaat lain dari isolator sebagai penyangga ketel agar tidak terkena panas dari api, sebagai pemegangan panci, sebagai pemegang spatula. Yang kelima, isolator dapat dibuat untuk mengurangi daya hantar terhadap arus listrik pada sektor pembangkit listrik tenaga air pada trafo pembangkit PLN agar tidak cepat berkarat. Arus listrik pada pembangkit listrik tenaga air trafo PLN agar tidak cepat berkarat. Yang keenam, sebagai pemegangan pada solder agar tidak terlalu panas. Yang ketujuh, sebagai pengaman ketika sedang menyetrika. Yang kedelapan, kabel dibungkus bahan isolator agar terhindar dari strum listrik.
Dan yang kesembilan, sebagai transmisi listrik. Dan yang ke-10, isolator mempunyai peranan penting untuk mencegah terjadinya aliran arus dari konduktor fasa ke bumi melalui menara pendukung. Dengan demikian, isolator merupakan bagian penting dalam sistem transmisi energi listrik. Bahan porselin juga dapat digunakan pada isolator saluran udara yang digunakan pada tegangan tinggi di atas 1 kV. Bahan ini digunakan karena mempunyai berbagai kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah stabil. Adanya ikatan ionik yang kuat antara atom yang menyusun keramik seperti silikon dan oksigen dalam silika dan silikates membuatnya strukturnya sangat stabil dan biasanya tidak mengalami degradasi karena pengaruh lingkungan. Ini berarti bahwa isolator keramik tidak akan rusak oleh pengaruh ultraviolet, kelembaban, aktivitas elektrik, dan sebagainya. Silikat. Yang kedua, mempunyai kekuatan mekanik yang baik, merupakan ciri alami bahwa bahan keramik mempunyai sifat mekanik yang kuat, sehingga pada pemakaian isolator porselin sebagai terminal kabel, bushing, dan arrestor, surya tidak memerlukan material lain untuk menyokongnya. Tiga, harganya relatif murah. Penyusun porselin seperti clay, feldspar, dan quartz harganya relatif murah dan persediaannya berlimpah. Keempat, tahan lama. Proses pembuatan porselin yang terdiri dari beberapa proses seperti pencetakan dan pembakaran dalam mengurangi kadar air menyebabkan porselin mempunyai sifat awet. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dan jangan kami buat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.